Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Nais Morang akan menyampaikan sabda Tuhan kepada kita dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43. Bapak Ibu, saudara-saudara, pada minggu ini kita merayakan Kristus Sang Raja. Bapak Ibu, saudara-saudara, minggu ini adalah minggu yang sangat istimewa karena kita mengakhiri minggu kalender gerejawi. Dan pada minggu hari ini, tema daripada khotbah kita adalah Kristus Sang Raja. Kita menjalani hari-hari kita sepanjang tahun 2022 adalah berkat pertolongan daripada Tuhan. Tuhan kita Yesus telah memberikan kepada kita segala hal yang baik sepanjang tahun 2022. Meskipun kita tahu bahwa selalu ada berbagai masalah, beban kehidupan, penderitaan, dan juga berbagai tekanan-tekanan yang kadang-kadang membuat kita sangat kesulitan, ketakutan, bimbang, dan merasa putus asa. Tetapi kita bersyukur, kita telah melewati semua hari-hari kita itu, dan kita merasakan bahwa Kristus itu benar-benar bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Raja, maka kita memahami seluruh aktivitas kehidupan kita tidak terlepas daripada pengawasan Tuhan. Dia bersama-sama dengan kita, membimbing kita, dan memberikan kepada kita kekuatan. Kristus itu memberikan kepada kita segala hikmat bijaksana dalam menyikapi persoalan hidup kita. Baik ketika kita merasakan sendiri, terbeban dengan berbagai persoalan, tetapi hari ini kita melihat bahwa di semua aktivitas kita itu, kita tidak dibiarkan sendirian. Beban kita diangkat dan diberikan kepada kita kelegaan. Kita juga memahami bahwa yang dikatakan sebagai Kristus adalah Raja, karena Dialah kita memperoleh hidup. Maka Dia adalah Raja kita. Oleh karena pengasihan yang sangat dalam dari Kristus, betapa besarnya, betapa luasnya, betapa dalamnya kasihnya kepada kita, dan itulah yang memungkinkan kita dapat hidup dan melewati berbagai permasalahan sepanjang tahun 2022 ini. Kristus itulah yang mengajarkan kepada kita tentang hidup yang sebenarnya. Di dalam teks Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu adalah kasih. Dan hidup itu adalah pengampunan. Di dalam teks ini, kita dapat melihat bagaimana Yesus Kristus disalibkan, dianiaya, diolok-olok, bahkan sampai Dia mati di kayu salib. Apa yang kita perhatikan di antara semua yang diajarkan Yesus kepada kita, Dia mengajarkan hidup ini harus mengasihi,
dan hidup ini harus mengampuni. Kristus sebagai Raja mengajarkan kepada kita dua hal yang sangat penting, yakni kasih dan pengampunan. Di salib itu, Kristus mengajarkan kasih. Bahwa meskipun dia mengalami penderitaan, bahkan diolok-olok, dia tidak membalaskannya. Sebab kasih bukan saja menerima olok-olok, tetapi kasih itu justru harus mengampuni mereka yang mengolok-ngolok. Memberikan kepada mereka pintu pertobatan dan memberikan kepada mereka untuk dapat kembali kepada Bapa di sorga, kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Pada teks Lukas 23 ayat 33 sampai 43, Kristus disalibkan, tetapi dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka." Inilah pengampunan yang paling besar, tulus, dan penuh dengan kasih. Yesus menyadari betapa mereka telah melakukan yang jahat kepadanya. Betapa mereka telah mengolok-olok dia, menghina dia, menyakiti hatinya. Tidak ada belas kasihan sama sekali terhadap Yesus yang disalibkan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan Yesus, mereka masih juga tega menyakiti Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana para pemimpin Yahudi mengolok-ngolok dia, mencemooh dia, mengejek dia. Pemimpin apa engkau? Tetapi engkau tersalib. Engkau tidak dapat melepaskan dirimu dari salib. Engkau tidak mampu berbuat apapun. Demikian juga dengan para prajurit. Bukan maksud baik yang mereka tunjukkan dengan cara memberikan air, anggur yang bisa mengobati dahaga. Tetapi justru mereka mengolok-olok dia dengan berbagai kata-kata yang sangat menghina. Bahkan mengatakan, jikalau memang engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib ini, bebaskanlah dirimu. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika seorang penjahat yang berdosa, yang dihukum karena dosanya, juga masih mengolok-olok dia. Bukankah ini sesuatu yang menyakitkan? Tetapi apa yang kita lihat yang dilakukan Yesus, dia justru mohon pengampunan dari Bapa di sorga. Bapa, ampunilah mereka. Ampuni Tuhan. Janganlah mereka dihukum, dibinasakan karena hal-hal yang mereka ucapkan yang jahat ini. Tetapi ampunilah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah sesuatu hal yang memang kita harus katakan benar. Yesus sebagai seorang raja. Raja damai. Raja yang turun dari sorga. Raja dunia tidak demikian. Raja dunia akan membalaskan semua perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Raja dunia akan dendam dengan perkataan-perkataan yang demikian dan akan melakukan berbagai cara untuk melawan.
Tetapi Kristus menunjukkan dia adalah Raja Surgawi, bukan Raja dunia. Raja Surgawi yang membawa damai. Dan itu sebabnya pada saat ini pantaslah kita mengakhiri minggu-minggu tahun gerejawi dengan memuliakan Tuhan, dengan mengatakan, Tuhan, Rajaku. Engkau telah mengajari aku bagaimana hidup yang sebenarnya. Hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna adalah hidup yang mau mengampuni sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan menutup kalender gerejawi. Kita akan memasuki masa-masa Advent. Marilah kita hidup di dalam pengampunan. Mari kita hidup di dalam damai Allah. Jikalau kita masih mempunyai dendam, sakit hati, dan segala hal yang jahat, tinggalkanlah, berserulah kepada Tuhan. Bapa, ampunilah mereka. Hiduplah baru. Menjelang kita akan memasuki masa-masa Advent. Hiduplah dengan penuh kasih. Tanpa kasih, engkau tidak akan dapat mengampuni sesamamu. Tetapi jika engkau mengasihi, maka sebesar apapun kejahatan orang lain kepadamu, engkau akan mengampuninya dan memulihkannya. Kasih seperti Kristus ini yang akan memberikan kita damai bersama dengan orang-orang yang lain. Kiranya minggu Kristus Sang Raja ini menjadi minggu persiapan kita memasuki masa-masa Advent. Membersihkan hati kita daripada segala dendam, dari segala kejahatan, dari iri hati, dari dengki, dari keinginan membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Kita hidup seperti Kristus. Kristus Raja kita telah mengajari kita untuk mengasihi dan mengampuni. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Salam.